Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi klinik sederhana. Langsung saja. Yang pertama, silakan dibuka aplikasi SAM-nya. Aplikasi SAM ini. Kemudian nanti akan ada satu file yang saya share, yaitu klinik.ru ini. Nah, ini silahkan di download, nanti di deskripsi nanti bakal saya sediakan link download untuk file ini. Setelah itu silahkan di download dan kemudian dimasukkan ke dalam htdoc, folder htdoc. Jangan lupa diekstrak, kemudian diekstrak ya, diekstrak biar diekstrak. Tunggu sampai selesai. Oke. Nah, ini dia klinik sudah ada di sini, klinik ini. Nah, di sini sudah include semua, sudah ada filenya beserta database-nya sudah saya siapkan ya. Kemudian jangan lupa buka SAM untuk sebagai web server yang ada di laptop kita. Kemudian di start pada Apache dan MySQL-nya. Setelah itu silahkan buka browser terlebih dahulu. Kita harus import dulu database-nya ini. Database-nya sudah saya siapkan di sini, ada dalam folder database. Nah, setelah dibuka browser, silahkan diakses di sini localhost php myadmin. Kemudian buat database baru, bikin namanya misalnya klinik. Nah, setelah itu, setelah masuk di klinik, pastikan kita sudah mengklik di sini ya. Kalau sudah ada database klinik, silahkan dihapus terlebih dahulu. Nah, cara menghapusnya, klik dulu menu home-nya, kemudian klik database-nya. Misalnya mau dihapus apotek ini, centang, kemudian drop. Oke. Bagi yang sudah ada nama database klinik, dia tidak akan bisa. Atau bikin nama database lain, bisa. Oke. Setelah itu, klik kliniknya yang baru kita buat tadi. Kemudian kita klik import, pilih browse. Nah, silahkan dipilih tadi lokasi aplikasinya tadi yang baru kita pastikan, klinik. Kemudian klik di database, kemudian go. Oke, sukses. Nah, sekarang sudah masuk tabel ini. Nah, di sini kita lihat pada jenis itu sudah ada obat, masih kosong, pengguna sudah ada satu. Ini silahkan disesuaikan ya. Ini username admin, password admin, transaksi kosong, transaksi detail kosong. Oke. Nah, sekarang kita buka editor. Kalau saya di sini misalnya pakai Notepad++. Notepad++, silakan di close all dulu. Pakai Notepad++ ya saya ya. Oke, Notepad++. Nah, kemudian kita buka ya klinik ini. Nah, gitu ya, kita buka. Atau bisa pakai file, kemudian open folder as request, kemudian nah pilih yang klinik tadi. Oke, sama saja. Setelah itu masuk ke menu config. Nah, di sini kita sesuaikan database-nya. Kalau seandainya beda, nama database-nya bukan klinik, silakan diubah juga. Oke. Silakan dirubah ini sesuai dengan nama kliniknya masing-masing ya. Misalnya kalau ini nama aplikasinya e-klinik Sati, kemudian autornya Firman Sanusa. Oke, selanjutnya mari kita tes. Kita akses localhost klinik ya, nama projectnya klinik. Oke, sebentar. Nama projectnya klinik ya, ini kita matiin aja karena mengganggu. Oke. Nah, ini dia aplikasinya ya, klinik. Kemudian ini sudah saya siapkan loginnya, jadi tinggal login saja, admin.
Nah, seperti itu. Nah, ini dia tampilannya. Nah, sekarang kita akan membuat menu-menu yang ada di sini. Misalnya jenis ini tidak perlu lagi ya, karena ini sudah dua ini saja. Sekarang kita tambahkan obat. Kalau kita lihat strukturnya di sini ada nama obat, di jenis, harga, stok. Sekarang kita buat itu dulu. Jadi kita bakal buat di sini nanti. Ini sudah saya siapkan ya tempat-tempatnya, tinggal diubah saja. Nah, nanti di sini kita bikin menunya master. Oke, sekarang langsung saja kita balik ke untuk merubah navigasi itu sudah saya pisahkan di sini. Di dalam menu INC ada di sini header. Nah, ini di sini dia ya. Nah, sebelum ini mari kita pahami terlebih dahulu. Indeks ini adalah tampilan loginnya. Logout ini adalah tombol logout. Yang ini ketika diklik keluar maka dia akan logout ya. Kemudian menu, nah ini yang mengatur seluruh modul-modul nantinya. Jadi yang lain tidak usah dirubah, cukup rubah di sini saja biar tidak bingung ya. Ini sudah saya kotak-kotakan biar mudah. Kemudian untuk merubah menu ini under construction ini, nah ini merubahnya ada di header. Nah, sebagaimana kalau kita lihat menu di sini ada include INC header, silahkan dirubah. Merubah, misalnya di sini header. Nah, ini langsung saja kita rubah di bagian sini. Kalau misalnya mau penambahan ya tinggal ditambahkan li-nya dari li ke li ya, dari li ke li. Oke, misalnya kita mau bikin ini namanya jadi master, maka tampilannya berubah jadi nah ini master. Oke, nah jadi kalau kita lihat databasenya di sini nanti kita bakal menambahkan obat, terus pengguna dan transaksi ya. Ada 3 menu yang harusnya jadi di situ. Jadi jenis tidak perlu kita bikin lagi karena sudah statis. Nah, pertama itu kita di sini kalau kita seandainya kita tidak mau seperti ini juga bisa ya. Jadi kita cukup menggunakan under construction di sini bisa. Jadi yang ini kita hapus saja. Seharusnya kita hapus saja karena tidak kita butuhkan ya yang pakai gitu. Kita hapus, kita simpan hasilnya jadi seperti ini. Tinggal kita rubah ini. Ini misalnya jadi data obat atau master obat ya, master obat. Linknya kita bikin menu.php, kemudian kita lihat menunya ya. Menu.php di sini pakai mode ya, pakai parameter get mode. Menu.php tanda tanya mode sama dengan obat misalnya gitu. Kemudian kita bikin aja dulu ya, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita tambahkan lagi menu yang lainnya. Berarti ada 3 lagi yang perlu kita tambahkan. Kemudian di sini master atau di sinilah, di sini master user. Ini kita bikin user. Ini user obat, kemudian satu lagi transaksi ya. Transaksi. Nah, ini namanya transaksi. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang sudah ada master user, master obat, transaksi. Kemudian kita harusnya ke menu ya, menu.php sini. Nah, ini jenis obat kita tidak, ini contoh saja ya. Sekarang itu kita kalau kita klik di sini user, nah ini mod sama dengan user, halaman tidak ditemukan, itu perintah ini ya. Jadi maksudnya mod yang isi parameter mod ini sama dengan user itu tidak ada karena di sini belum kita bikin. Nah, sekarang tinggal kita buat modul user. Nah, ini kita rubah jadi user. Kemudian di sini kita include modul user.php. Nah, berarti kita nanti di sini di dalam modul ini kita menambahkan satu file lagi. Kita Ctrl N, kita ketik asal-asal dulu. Nah, di dalam modul kita save ya. Habis itu kita save Ctrl S. Baru dalam modul kita bikin namanya user.php. Nah, seperti itu. Kita lihat menu modul sama dengan user.php. Sekarang kita refresh. Nah, sudah ada. Oke. Dalam situ. Nah, biar lebih mudahnya, biar ini tidak payah kita apakannya, untuk user ini kita samakan saja isinya dengan dashboard. Nah, gini, kita ginikan dulu.
paste ke sini. Nah, ini kita samakan, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Hai, selamat datang. Jadi kalau kita klik master user juga sama, selamat datang. Oke. Nah, sekarang di sini ini tinggal kita ubah saja. Pertama yang perlu kita rubah itu yaitu yang ini ya, yang ini tidak perlu kita pakai, ini kita hapus. Nah, jadi di sini ini kita ganti misalnya jadi master user. Oke. Master user ini kita hapus. Oke, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita panggil apa namanya? Kita panggil, ini kita rapikan dikit lah biar rapi. Kemudian kita panggil data usernya. Kalau sekarang ini kan, aduh, kita klik. Bentar, kita tutup dulu. Kalau sekarang ini di sini, kalau kita klik pengguna, nah ini ada satu record data. Nah, ini kita tampilkan. Jadi tinggal kita dashboard on title. Ini kita bikin di sini, coba kita gini hasilnya gimana. Oke, di sini dia ya. Nah, sekarang kita bikin di situ harusnya. Tinggal kita bikin saja tabelnya. Tabel kelas, tabel hover, tabel hover ini untuk bikin bayangan ya ketika mau diarahkan. Tabel striped ini fungsinya untuk dia biar warnanya bolak-balik gitu, warna tabelnya biar lebih bagus. Kemudian kita tutup tabel dulu. Kemudian kita bikin headernya, header tabelnya, head. Kemudian di dalamnya ada th untuk header ini. Kita bikin nomor th, kemudian th, apalagi kita lihat di sini, apalagi isi dari filenya, nama, username ya, 3 saja, nama, th, username. Kemudian tambahkan satu lagi tombol aksi. Kita save, kita lihat hasilnya dulu. Nah, seperti itu ya. Klik dashboard, master user, seperti ini. Nah, ini kan seharusnya hovernya nih di sini ya. Nah, ini agak beda nih apanya. Nanti ini kita apakan. Nah, sekarang kita bikin lagi bodinya, t-body. Nah, kita buka PHP di sini ya. Nah, ini penting. Kita buka di sini PHP ini karena kita mau menjalankan sintak PHP. Nah, kemudian untuk memanggil data dari query sebagaimana yang sudah diajar kita pelajari, bahwasanya harus menggunakan query. Kita lihat dulu config parameter koneksinya ini menggunakan apa? Connect ya. Variabelnya connect. Oke. Nah, sekarang langsung saja misalnya sdata, kita bikin variabel baru, mysql query. Jangan lupa nama variabel tadi connect. Nah, ini ya. Nah, seperti ini sintaknya. Kemudian tinggal buat query-nya di sini. Misalnya select bintang from, nama tabelnya tadi pengguna. Oke. Kemudian kita loop, kita bikin dulu nomor urutnya ya. Nomor urutnya dimulai dari 1. Nomor urut sama dengan dimulai dari 1 ya, 1. Kemudian pakai perulangannya pakai while, ddata sama dengan mysql fetch array sdata. Nah, gitu. Sdata ini dari yang ini, ddata ini variabel baru yang kita buat. Kemudian no urut kita plus. Setelah itu, setelah dibuat seperti ini, baru kita echo kan. Oke, kita echo tr, kita bikin dulu. Ini konsepnya ini, yang ini dalam ini sama dengan ini ya. Oh, ini kurang ini. Ini kurang, kita tambahkan tr dulu harusnya. Nah, ini kurang, kita tambahkan tr ya gitu. Nah, konsepnya sama kayak gini dia. Cuma bedanya ini th, ini kita pakai td. Ya udah, kita di sini pakai td, nomornya kita pakai no urut ya. Yang ini tadi. Nah, yang ini. Oke. Kemudian td penutup. Kemudian td kita mau mengambil nama ya, nama
Berarti di data apa namanya variabelnya di sini, nm pengguna, nm pengguna. Kemudian tinggal diduplikat saja ya. Ups, duplikat ini Ctrl D kalau di Notepad++. Nah seperti itu ya. Ini username. Untuk password kita tidak perlu tampilkan ya. Nah ini kita kosongkan dulu. Aksinya kita lihat hasilnya. Nah sudah tampil datanya, ada satu record data, terus admin, aksinya baru kita tambahkan di sini. Untuk aksi kita menggunakan penggabungan tombol punyanya Bootstrap ya. Nama kelasnya itu adalah btn group. Kita tutup div, kemudian kita bikin tombol hapus href, nggak usah, kita mudahnya saja ya, sederhananya saja kita bikin di sini button, kita bikin form lah. Oh di sinilah kita bikin form method, nggak usah, kita bikin di sini aja. Nah yang ini div yang ini kita bikin form method post. Nah ini juga berubah jadi form penutup. Kemudian kita bikin input type hidden name ID pengguna ya. ID pengguna kita sembunyiin, value-nya kita buat langsung, yaitu di data ID pengguna. Nah ini kita sesuaikan dengan nama ini ya, ID pengguna ini. Kemudian selanjutnya kita bikin tombol button type submit name hapus, misalnya kelas btn danger ya, merah ya, warna merah ya, bikin namanya hapus button. Kita lihat hasilnya dulu. Nah seperti itu ya, tombol hapus. Kalau kebesaran tombolnya kita bisa kecilkan, btn sm. Nah bisa lebih kecil, oke. Atau xs ada nggak ya, jalan nggak di sini? Oh nggak bisa, sm ya. Kemudian kita bikin tombol satu lagi untuk edit ya. Ini kalau ini pakai href ya, href kita ginikan dulu. Kemudian kelasnya dulu btn primary edit kita lihat hasilnya. Nah seperti itu, ada tombol hapus, ada tombol edit. Oke. Nah kemudian kita kembali, sebelum melanjutkan yang ini, kita buat dulu di atas ini tombol ya, namanya href. Kita kosongkan dulu hrefnya, kelasnya kita pakai btn primary juga, tambah data ya. Nah gini ya. Nah kita tambahkan dulu tombol tambah. Untuk margin ke bawah kita bisa pakai margin bottom atau mb strip 3, biar ada jarak ini antara tabel dengan yang di atas. Nah gitu. Sekarang sudah, tombol tambahnya sudah kita buat. Nah sekarang kita harus bikin modul tambah sama modul edit. Nah kebetulan nanti kita bakal bikin gabungkan saja ya. Jadi kita bikin namanya di sini modul sebentar, ini mod ya, menu.php. Nah ini sama seperti ini dia, kita copy saja nih, kita copy atau kita ketik sajalah di sini biar paham ya. Menu.php tanda tanya, baru mod sama dengan, kalau tadi nama modnya user, yang ini user, kita bikin aja di sini add user. Nah gitu ya, add user. Nah kemudian kita refresh. Nah ini ya, kalau kita klik nanti dia ke add user, cuma modulnya belum kita tambahkan ya. Gitu juga yang di bawah ini. Jadi ini kita copy saja ini. Nah ini kita masukkan ke dalam href ini, kita tambahkan lagi n
ID sama dengan, nah gitu. Atau ini kita copy yang ini kita copy, nah ini kita hapus, nah gitu. Jadi hasilnya nih kalau kita refresh, nah ini kalau diklik dia nanti bakal mengarah ke add user ID sama dengan 1, hasilnya gitu ya. Cuman ini modul belum kita tambahkan ya. Nah sekarang kita tambahkan modulnya di menu.php. Kalau tadi yang kita tambahkan itu add user ya, add strip user, maka di sini juga harus kita tambahkan else dari s pembuka sampai penutup, paste di sini. Ini kita tambah dengan add spasi user, kemudian di sini user kita bikin add underscore user. Ini pakai strip, ini pakai underscore ya, terserah lah mau disamakan atau disamakan juga boleh. Kalau sama jangan pakai strip, jangan underscore semua gitu, termasuk yang di tempat tadi, yang di sini ini juga harus pakai underscore. Oke. Nah gitu, kita sudah bikin ini modul add user. Sekarang kita duplikat modul tadi user ini, kita copy paste, kemudian kita rename ya, jadinya add underscore user. Nah gitu. Sekarang sudah apa yang terklik nih, aduh terbuka. Oke, hasilnya nanti bakal seperti ini ya, master user, kemudian kita klik tambah, nah dia mengarah ke sini, tampilannya sama karena isinya sama, tadi kita copy paste ya. Nah di sini sudah ada modul baru namanya add user. Nah sekarang ini kita kembalikan ya, ini kita bikin kembali saja, kembali. Ini kalau kembali berarti nanti dia ke sini ya, ini namanya tambah user. Oke, kita lihat. Nah ini tambah user, kita kembalikan. Nah kembali, tambah, kembali, tambah, kembali. Oke, sekarang kita tambah yang tabel di bawahnya ini, kita hapus. Ini perhatikan ya, ini di add user ya, bukan di user tadi, jangan salah edit. Nah ini kita save dulu, hasilnya bakal seperti ini ya. Nah ini tambah user. Oke, sekarang kita bikin formnya, form method post. Kita bikin form gitu. Nah kalau seandainya kita bikin kayak gini, ini terlalu lebar ini, jadi penuh dia nanti dari sini ke sini menunya, terlalu lebar. Jadi kita buat kelas baru, gridnya ya, kelas call row ya. Kita bikin row baru, kemudian kita bikin setengahnya saja dari 100% dari kelas call md 6 ya, div. Nah oke, baru di dalam ini kita buat. Sekarang kita bikin, kita mulai inputannya, div kelas form group, div kelas form group, kemudian bikin labelnya, bikin di sini kita lihat, perhatikan juga di tabel ini. Jadi kita bikin 3 inputan, nama pengguna, username, dan password. Nama pengguna, label, kemudian input, type, text, name, namanya kita samakan saja, nm underscore pengguna, class, home control, placeholder kita pakai placeholder ya biar bagus sedikit. Nama pengguna kita bikin dia wajib diisi. Nah gitu hasilnya. Kalau kita reload, nah seperti ini. Jadi dia nggak penuh sampai ke sini, jadi cukup setengahnya saja. Kemudian kita tambahkan lagi form group sudah untuk nama pengguna. Kemudian ada 3 ya, ada username dan password. Sekarang ini kita bikin username, name-nya kita bikin username, ini kita bikin username, kemudian ini kita bikin namanya password. Jadi tipenya kita ganti jadi password ya, jangan teks ya, password itu harus tersamarkan dia, password, kemudian password. Kita lihat hasilnya. Nah jadi seperti ini, nama pengguna, username, password. Sekarang kita tambahkan tombol submitnya.
atau ini kita copy lagi ini aja biar lebih gampang. Nah, kita bikin dua tombol, button type reset kelas btn duck, reset hasilnya. Nah, jadi kalau diketik-ketik reset, nah gitu ya. Kemudian kita duplikat ini, tipe satu lagi submit ya, name nya kita bikin tambah kelas btn primary tambah data. Nah gitu, atau simpan ya, terserah, itu penamaan saja, simpan. Oke, sampai di sini formnya sudah kita buat. Sekarang tinggal kita buat query untuk menambahkannya. Nah, untuk query-nya kita bisa membuat di bawah ini atau di sini, bebas ya posisinya. Contoh misalnya kita bikin di bawah kembali lah ya, di bawah tombol kembali, di bawah ini nanti bahasa besar warningnya ya. Nah, di sini. Jadi kita buka saja sintaknya. Nah, seperti ini. Kita lihat tombol name, tombol submitnya yaitu tambah. Kita Ctrl C, baru kita pakai if iset post. Nah gitu ya, kita buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke, ini. Kemudian kita panggil variabel name pengguna, username dan password ya. Caranya tinggal kita gitu, name pengguna kita singkat aja, terus kita underscore post name pengguna. Nah gitu. Kemudian username sama kita bikin gitu juga, username duplikat aja, Ctrl D kan. Nah, untuk yang password kita pakai enkripsi MD5. Nah ini ya, password enkripsi ini, tahu maksudnya enkripsi itu ya hasilnya seperti ini. Nah ini sebenarnya username admin, password admin, tapi sudah dienkripsi jadi seperti ini ya. Oke, balik lagi. Ini kalau sudah seperti ini, baru kita menjalankan query-nya. Misalnya proses ya, nama ini ya proses mysql query, tadi di variable connect-nya itu connect. Nah seperti ini. Baru kita insert into nama tabelnya pengguna, buka kurung value. Nah gini ya, yang mau kita insert itu ke ini ya udah otomatis. Jadi nm pengguna, username, password, 3 itu aja ya. Nm pengguna, username, password. Nah tinggal kita tambahkan di sini nm pengguna. Nah ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian koma. Nah gitu dia, nm pengguna, kemudian username, password. Oke, selesai sampai di sini. Kemudian kita bikin sajalah, kalau berhasil dia apa tampilannya, kalau gagal apa tampilannya. Oke, kita bikin if proses ini kalau berhasil, kalau gagal di dalam else. Nah kalau berhasil kita arahkan dia ke header location, ke menu.php, mode sama dengan user ya. Nah kalau berhasil, kalau gagal kita bikin pesan echo div class alert danger, merah ya, gagal menyimpan data, div tutup PHP. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita tes apakah benar-benar berhasil atau ada error. Sekarang coba kita bikin namanya Rahmat Hidayat, username Rahmat, password Rahmat, simpan. Oke, berhasil ditambahkan. Kita lihat database-nya. Ini kita browse ulang, refresh, sudah berhasil. Nah jadi kalau kita logout sekarang, keluar,
Kita masukkan username Rahmat, password Rahmat. Oke, Hai Rahmat Hidayat, selamat datang kembali. Berhasil. Oke. User. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita fungsikan tombol hapusnya terlebih dahulu. Tombol hapus itu kan belum aktif ya. Kita balik itu untuk menambahkannya di menu user. Nah, ini. Di sini tadi kita sudah membuat tombol hapus ya, ini. Nah, ini tinggal kita klik saja, tinggal tambahkan di sini ya, sama seperti tadi. Nah, kita buka PHP di sini, di bawah tombol kita membuatnya ya. Kita bikin nama tombolnya ini hapus namanya ya, tombol hapus. If is set nah gini ya, if is set tombol hapus. Kalau tombol hapus diklik, kita panggil ini hidden name ID penggunanya tadi. Nah, ID pengguna sama dengan ID pengguna. Nah, gitu ya. Kemudian kita jalankan query proses MySQL query connect delete from pengguna where ID pengguna sama dengan ID pengguna, tutup kurung. Nah, gini. Kemudian if proses else. Nah, kita bikin sini, kalau berhasil proses echo div class alert success ya. Ini kita bikin alert successnya ya, berhasil menghapus data. Nah, ini kita copy, paste ke sini. Ini danger. Ini kalau gagal di sini ya, alert danger, gagal menghapus data. Sekarang kita tes. Firman Santosa ini kita hapus misalnya. Nah, berhasil menghapus data. Oke. Jangan dihapus semua, nanti siapa yang login kan? Oke, seperti itu. Kemudian kita coba tambahkan lagi. Nah, bisa ya, udah sama lah itu. Oke. Sekarang kita fungsikan ke editnya. Nah, ini. Editnya ini dia ada ID sama dengan 2 ya. Tetap di dalam add user dia, ditambah user. Oke, balik lagi codingan. Kita masuk lagi ke add user tadi. Nah, ini. Jadi di sini harus kita panggil terlebih dahulu di atas sini. Paling atasnya ini harus kita panggil dulu. Nah, pertama yang kita panggil itu adalah ID sama dengan 2. Ya sudah, di sini kita bikin ID pengguna sama dengan trim $get ID gitu ya. Nah, gitu. Ini sudah ada nih. Sudah kita panggil ini untuk parameter ID-nya ini. Sekarang kalau seandainya dia di menu tambah saja, misalnya tambah, kan tidak ada ID-nya nih. Nah, sementara kalau diedit di sini ada ID-nya nih. Nah, bedanya kan cuma di sini nih. Operasi tambah sama edit itu ada bedanya cuma di sini. Nah, sekarang tinggal kita jalankan logikanya. If empty, kalau seandainya ID penggunanya kosong, empty ID pengguna, nah yang dibukanya dari sini sampai ke sini gitu ya. Kita buka lagi di sini PHP-nya. Nah, di sini tutup kurung awalnya di bawah. Kenapa di bawah? Karena di atas tadi nih bukanya, di sini penutupnya. Oke. Kemudian kita kasih else kalau seandainya ID pengguna yang terisi. Nah, gitu ya. Di sini kita tutup dulu. Tutup. Salah. Tutup. Nah itu. Kalau seandainya dia ID pengguna nih ya, sampai sini kan kelihatan garisnya nih. Kalau seandainya ID pengguna kosong, yang ditambahkannya tambah. Ya, proses tambah. Tapi kalau seandainya dia ada ID-nya, ya ini kita copy saja ya. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini dia nanti prosesnya. Oke.
Oh, salah salah salah. Ini kita, oh iya betul betul betul. Nah ya betul. Ini kita rubah jadi edit judulnya ya. Edit user. Kita lihat. Nah, sudah berubah kan? Jadi edit user. Kita kembali. Kalau tambah jadi tambah, kembali. Kalau edit jadi edit user. Oke? Nah, kemudian di sini jangan lupa di dalam else di bawahnya ini kita panggil datanya, yaitu sdata sama dengan mysql query connect. Nah, kita memanggil data yang ID usernya sama dengan ID yang dipanggil ya. Itu dengan menggunakan sintak select bintang from pengguna where ID pengguna sama dengan ID pengguna. Nah, oke, seperti itu ya. Dan ini untuk where ini saya tidak lebih dalam ya, karena udah belajar sama Bu Detri ya. Kemudian kita cek data, ada nggak datanya di data mysql 6 rows ini sdata. Oke. If data sama dengan 0, kalau tidak ditemukan, maksudnya gitu ya. Kita echo kan di sini, echo div class alert danger, data tidak ditemukan. Titik ya, oke. Ya itu terserah lah kalau teknis itu kan. Div tutup, oke. Kemudian kalau ditemukan else, nah baru kita pakai else di sini. Tutup lagi di ujung, tambahkan satu lagi di sini penutupnya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita tes. Kita tes dulu. Nah, ID user 2 ada. Kita ini taruh dulu ya. ID pengguna yang 2 ada. Oke, sekarang coba kita 3. Data tidak ditemukan. Nah, gitu ya. Atau ini biar jelas, ID pengguna tidak ditemukan. Nah, gitu. Coba. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke user edit. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan di data sama dengan mysql fetch array sdata. Oke. Sdata dari atas ya, yang ini. Ini data variabel baru. Nah, sekarang tinggal kita echo kan di sini. Kita bikin value di sini. Value yang pertama yaitu ini, kalau untuk echo langsung kayak gini cuma bisa, boleh ya, di data nm pengguna. Baru kita tutup. Kita lihat hasilnya. Refresh. Sudah ada di sini namanya. Username-nya lagi. Username tinggal copy aja nih. Ini kita copy Palu sampai ke Palu, paste. Ini kita bikin namanya username. Sesuai dengan database ya, fieldnya. Kita tampilkan. Nah, keluar Rahmat. Untuk password tidak di sini editnya ya. Nah, untuk password tidak di sini. Kemudian simpan. Ini name-nya kita rubah jadi edit. Nah, kalau ini dirubah, ini juga dirubah. Passwordnya kita hapus karena nggak di sini ya. Kemudian baru kita masuk ke sini, nama pengguna username sudah proses. Nah, ini kita hapus ya. Hapus dulu lah biar paham ya. Nah, query editnya di sini. Update pengguna set. Nah, ini nm pengguna sama dengan nm pengguna. Kemudian koma, apa lagi, username sama dengan username. Nah, baru pakai where ID pengguna sama dengan ID pengguna. Oke, selesai. Kalau sudah, nah nanti bakal ininya sama ya, diarahkan ke ini. Sekarang coba kita tes. Di sini Rahmat Hidayat, kita Rahmat Hidayat Hasibuan misalnya. Kita simpan. Berhasil. Kita lihat database berubah apa tidak? Rahmat Hidayat Hasibuan. Oke.
Kemudian untuk password itu kita kalau mau berubah password itu tombolnya sendiri ya. Kita tambahkan saja tombol baru di sini. Nah, di sini. Edit password. Nah, ini juga add user. Nah, untuk password ini sebenarnya beda ya, tapi nggak apa-apa lah kita tambahkan di sini. Add user atau di sini kita bikin modul sendiri aja. Ganti pass namanya ya. Ganti pass ya. Ini ID-nya tetap kita pakai ya. Ini nama modul barunya ganti pass. Kita lihat. Nah, ini edit password, ini kita ganti warnanya lah. BTN warning ya. Biar agak warna-warni kan, warna kuning. Edit password, ini nama modulnya ganti pass ya. Ini kita copy, kemudian di menu .php kita tambahkan lagi nih, copy, paste, namanya tadi ganti pass. Ganti pass, oke. Ganti pass nama filenya ya, ganti pass double pass. Nah, ini tinggal kita copy, kita paste, kemudian rename, ganti pass. Oke. Nah, ini kita edit ya, file ini yang kita edit. Nah, ini ganti pass ini. Nah, kalau yang ini kita hapus dulu. Ini tidak kita pakai ya. Ini tidak kita pakai sampai ke sini. Nah, yang ini kita sisakan satu karena kurung awalnya sudah berkurang ya. Edit password user, kita lihat hasilnya. User, kita klik edit pass. Nah, seperti itu ya, edit password user. Kalau seperti ini mah gampang ya, ini tinggal kita hapus saja. Ini kita hapus satu, kita bikin ini namanya password baru. Nah, ini name password, tipenya password. Ini nggak pakai value ya. Nah, ini ketik password baru, coba edit pass, misalnya nama, name foldernya. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, gitu ya, password baru, ketik password baru, baru simpan. Nah, ini tinggal kita rubah juga ini tinggal dirubah jadi bukan, ini name edit password, ini yang diedit ya. Ini tetap sama password. Nah, ini jangan lupa password itu pakai MD5 ya, di encrypt ya, harus di encrypt. Update pengguna, set password sama dengan password. Nah, username nya kita hapus, ID pengguna sama dengan ID pengguna. Dah, sekarang kita tes kembali dulu. Ini tadi Rahmat ya, sekarang kita edit password. Rahmat bukan loh, kok ini salah nih, ini kurang S. Harusnya password itu nggak boleh keluar teks. Nah, begini ya, password baru. Oke, sekarang kita ketik password barunya. Ini edit password user, ini bisa kita tambahkan gini ya, biar lebih bagus ya. Nah, yang ini tadi mana dia, yang untuk edit user ini kita copy yang ini. Nah, ini edit password user .2 misalnya gitu, edit pengguna. Lihat hasilnya. Nah, edit password user Rahmat Hidayat Hasibuan gitu ya. Kita ganti passwordnya misalnya jadi 123 ya, simpan. Oke, sekarang kita logout, kita pakai Rahmat, kita pakai password yang lama Rahmat juga tidak bisa, kecuali Rahmat 123. Oke, berhasil. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya tutorial dari saya. Untuk master obat transaksi silakan menyesuaikan ya. Silakan menyesuaikan master obat transaksi. Silakan menyesuaikan. Dan itu ada di sini obat. Nah, tadi kita baru pengguna ya. Nah, yang obat ini silahkan disesuaikan. Nah, yang ini
Misalkan buat kode obat, nama obat, ID jenis, harga, stok. Dibuat inputannya seperti ini. Oke. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saya langsung di WA atau di Telegram ya, atau bisa komentar di bawah. Komentar saja di bawah video ini kalau ada pertanyaan. Kemudian nanti akan kita bahas apa kendalanya, terutama di transaksi mungkin agak sedikit berbeda, tapi saya yakin kalian bisa. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.